Di video sebelum-sebelumnya kita sudah mengenal singkat tentang statistika. Kita juga sudah membahas tentang data tunggal dan data kelompok. Kita juga sudah membahas data kualitatif dan data kuantitatif. Kita juga sudah membahas penyajian data lewat grafik. Kita juga sudah membahas modus dari data tunggal. Kita juga sudah membahas modus dari data berkelompok yang disajikan dengan tabel ataupun dengan histogram. Maka pada video ini akan kita lanjutkan dengan kita membahas mean atau rata-rata dari data tunggal dan data kelompok. Mean atau rata-rata merupakan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Apabila di video sebelumnya kita sudah membahas data tunggal dan data kelompok, maka di sini untuk rumusnya dari data tunggal dan data kelompok, ini dari data tunggal. Ini adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Kemudian untuk data berkelompok, ini adalah data dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Untuk perbedaannya akan kita bahas di contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, kita mulai dari uji coba ujian nasional 2019 data tunggal MGMP DKI Jakarta soal nomor 36. Diketahui data berikut, baik, jadi ini adalah datanya. Modus dan mean data berturut-turut adalah untuk modus sendiri kemarin sudah kita bahas, soalnya adalah soal yang ini di part 1. Dan untuk part 2 ini akan kita lanjutkan dengan kita membahas rata-rata. Kita masukkan rumusnya, rata-rata ini adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, sehingga di sini kita jumlahkan semua dari 8, 6, 7, dan seterusnya sampai 6. Atau di sini juga bisa teman-teman jumlahkan 3, 4, 6, dan seterusnya sampai 9. Dibagi dengan jumlahnya di sini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga di sini apabila dijumlah semua hasilnya 77 dibagi 12 itu adalah 6,4. Sehingga untuk jawabannya adalah yang A. Baik, ini adalah rata-rata untuk data tunggal yang kita menggunakan rumus ini. Untuk soal yang berikutnya akan kita lanjutkan dengan kita memakai rumus data kelompok di ujian nasional Matematika tahun 2019. Perhatikan tabel tinggi badan siswa. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata adalah baik, karena di sini di atas tinggi rata-rata, maka kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya rata-rata jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Karena ini data kelompok, sehingga di sini frekuensi dikali data dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka di sini frekuensi dikali data ini adalah 155 dikali 4, 156 dikali 2, di sini 312, dan seterusnya kemudian dijumlahkan. Maka untuk jumlah ini 5028 ini adalah jumlah dari sigma Fx. Karena ini adalah jumlah dari frekuensi dikalikan dengan data. Sehingga di sini 5028. Kemudian untuk sigma F ini adalah jumlah dari frekuensi ini 32. Sehingga apabila dibagi hasilnya adalah 157,125. Sehingga di sini yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata ini adalah 158 dan 159. Artinya di sini 8 orang ditambah 3 orang hasilnya 11 orang atau 11 siswa. Untuk contoh soal yang lain, semisal di sini ada UM UGM, data tunggal.
Meskipun ini merupakan data tunggal, namun di sini tingkat kesulitannya ini lebih sulit jika dibandingkan data kelompok di ujian nasional 2019 karena ini merupakan tes kemampuan dasar umum ujian masuk Universitas Gadjah Mada soal nomor 13. Diketahui 5 buah truk A dan B masing-masing memuat 4 ton. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu ada truk A dan B masing-masing 4 ton. Kemudian di sini truk C dan D masing-masing memuat 6 ton. Jika truk E memuat 1 ton lebih dari rata-rata muatan kelima truk, jadi di sini truk E ini adalah rata-rata ditambah dengan 1 ton. Maka muatan truk A plus muatan truk E titik-titik berapa ton? Baik, jadi di sini kita mencari muatan truk E terlebih dahulu karena di sini truk A sudah diketahui muatannya 4. Kemudian di sini untuk muatan truk E ini adalah rata-rata plus 1. Rata-rata ini tadi sudah kita bahas. Itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sehingga di sini jumlah seluruh data ini adalah sigma X, banyaknya data ini adalah N. Maka di sini untuk jumlah seluruh data ini adalah A plus B plus C plus D, sehingga di sini 4 plus 4 plus 6 kemudian plus E. Karena di sini E belum diketahui, kita tulis seperti ini, kemudian dibagi 5. Kemudian setelah menjadi bentuk seperti ini, kita substitusi ke dalam rata-rata agar di sini kita bisa mencari muatan truk E. Setelah rata-ratanya kita ganti dengan ini, karena di sini ada bentuk pecahan, maka ini semuanya kita kalikan dengan 5 agar di sini menjadi 5E. Kemudian di sini dikalikan dengan 5, ini nanti 5 dibagi 5 1, sehingga di sini menjadi pembilangnya saja. Kemudian di sini 5 dikali 1 hasilnya 5. Maka di sini 4 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6 ini 20 ditambah 5 di sini 25. Kemudian plus E, maka di sini 5E dikurangi E hasilnya 4E. Sehingga di sini untuk E 25 dibagi 4 hasilnya 6,25. Sehingga di sini untuk muatan truk A plus muatan truk E ini adalah 4 ditambah 6,25. Hasilnya adalah 10,25. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk contoh yang lainnya, di sini ada ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2017 tes kemampuan dasar umum statistika soal nomor 9. Baik, untuk soalnya ini akan kita rapikan terlebih dahulu, kita tulis ulang. Jika seorang nelayan mendapat 75 ekor pada esok hari, maka rata-rata jumlah ikan tangkapannya adalah 82. Jika ternyata ketika melaut esok hari, nelayan tersebut mendapatkan 93 ekor ikan, maka rata-rata jumlah ikan tangkapannya adalah 85. Berdasarkan data ini, sudah berapa kali nelayan tersebut pergi melaut atau mencari ikan? Baik, untuk yang pertama kita pahami terlebih dahulu bahwa rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Atau di sini X bar sama dengan sigma X per N. Sehingga di sini rata-rata tangkapan ikan itu adalah jumlah seluruh tangkapan ikan dibagi dengan berapa kali melaut. Karena di sini seorang nelayan rencananya besok pagi akan melaut, maka di sini untuk rata-rata tangkapan ikan yang baru itu adalah jumlah seluruh tangkapan ikan ditambah tangkapan yang baru untuk besoknya dibagi dengan berapa kali melaut ditambah 1 kali melaut untuk besoknya. Sehingga di sini X bar B atau di sini rata-rata tangkapan ikan yang baru ini sigma X kita tambahkan dengan XB per di sini N kita tambahkan dengan 1.
Maka untuk yang diketahui di dalam soal, karena di sini jika seorang nelayan mendapat 75 ekor pada esok hari, sehingga di sini plus 75 dan di sini plus 1, rata-rata jumlah tangkapan ikannya adalah 82. Kemudian untuk yang satunya diketahui di sini jika mendapatkan 93 ekor esok hari, sehingga di sini 93 dan N-nya ditambah dengan 1, maka rata-rata tangkapan ikannya adalah 85. Kemudian yang ditanyakan ini adalah sudah berapa kali nelayan tersebut pergi melaut atau mencari ikan. Sehingga yang ditanyakan itu adalah yang N. Berapa kali pergi melaut. Dan ini yang dihitung adalah yang saat ini. Untuk esok harinya di sini belum dihitung. Sehingga di sini yang ditanyakan hanya N, bukan N plus 1. Sehingga di sini untuk N plus 1 ini kita pindah ke ruas kanan atau kedua ruas dikalikan dengan N plus 1. Kemudian untuk yang satunya di sini juga sama, kedua ruas kita kalikan dengan N plus 1 atau di sini dipindah ke ruas kiri. Sehingga di sini 85 dikali N plus 1. Maka dari dua persamaan ini akan kita hitung terlebih dahulu. Sehingga di sini 82N plus 82. Kita pindah ruas agar di sini bisa dioperasikan sigma X ke ruas kiri, sehingga di sini min sigma X 82 ke ruas kanan, sehingga 75 dikurangi 82 hasilnya min 7. Dan untuk yang satunya 85N plus 85 sigma X ke ruas kiri, 85 ke ruas kanan, sehingga di sini 85N min sigma X ini adalah 8. Dari kedua persamaan ini akan kita eliminasi untuk sigma X karena yang ditanyakan ini adalah N. Sehingga di sini min sigma X plus sigma X di sini habis 85N dikurangi 82N ini adalah 3N. 8 dikurangi min 7 di sini 15, maka di sini N 15 dibagi 3 hasilnya 5. Maka kita kembali ke dalam soal berapa kali nelayan tersebut pergi melaut atau mencari ikan. Jawabannya adalah yang C, 5 kali. Jadi di sini kita hanya menggunakan rumus dari rata-rata namun di sini dikembangkan sehingga bentuk pertanyaannya menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya semisal di sini ada ujian masuk UGM tahun 2018. Ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2018, tes kemampuan dasar umum statistika soal nomor 17. Baik, untuk soalnya ini akan kita rapikan terlebih dahulu dengan kita tulis ulang. Dua perusahaan masing-masing memiliki 6 karyawan dengan rata-rata usia karyawannya adalah 35 tahun dan 38 tahun. Jika satu orang dari masing-masing perusahaan dipertukarkan, maka rata-rata kedua kelompok tersebut menjadi sama. Selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan tersebut adalah baik. Jadi di sini pertama-tama harus kita pahami terlebih dahulu untuk rata-rata. Rata-rata ini adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, atau di sini X bar sama dengan sigma X per N. Sehingga apabila di sini kita mengacu pada soal, rata-rata umur karyawan itu adalah jumlah seluruh umur karyawan dibagi banyaknya karyawan. Kemudian di sini ada dua perusahaan, kita misalkan dengan perusahaan A dan perusahaan B. Maka di sini untuk rumusnya X bar ini adalah X bar A, sigma XA dan NA. Sementara untuk yang di sini semuanya B. Kemudian di sini yang diketahui jumlah karyawan di perusahaan A dan perusahaan B itu adalah sama-sama 6. Sehingga di sini NA dan NB di sini 6. Kemudian rata-rata usia di perusahaan A itu adalah 35, di perusahaan B itu adalah 38. Sehingga di sini untuk jumlah seluruh umur di perusahaan A itu adalah 35 dikali 6 hasilnya 210.
Sementara untuk jumlah seluruh umur karyawan di perusahaan B itu adalah 38 dikali 6 hasilnya 228. Maka untuk mencari selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan di sini harus kita pahami terlebih dahulu karena jumlah karyawannya sama di perusahaan A dan perusahaan B sama-sama 6. Agar rata-ratanya ini sama, maka jumlah umur di kedua perusahaan tersebut haruslah sama. Sehingga di sini seharusnya sigma XA itu sama dengan sigma XB agar setelah satu orang dipertukarkan dari perusahaan A dan perusahaan B, di sini rata-ratanya menjadi sama. Sehingga dari perusahaan A dan perusahaan B yang di sini jumlah umur di kedua perusahaan tersebut ini adalah 210 ditambah dengan 228 dibagi 2, hasilnya 438 dibagi 2 itu adalah 219. Maka di sini untuk selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan itu adalah 219 dikurangi dengan 210 hasilnya 9. Atau 228 dikurangi 219 hasilnya juga 9. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Ini bisa kita buktikan dengan cara mencoba, semisal di sini perusahaan A dan perusahaan B. Semisal umur yang dipertukarkan dari perusahaan A itu adalah 10, maka umur yang dipertukarkan dari perusahaan B itu adalah 19. Agar di sini jumlah umur di perusahaan A itu 219. Begitu juga dengan perusahaan B, karena di sini yang dipertukarkan itu adalah orang yang berumur 19, maka dari perusahaan A yang masuk ke perusahaan B di sini adalah 10. Jadi di sini untuk min ini keluar, untuk plus ini masuk. Ini bisa teman-teman jumlahkan, hasilnya adalah ini 219. Dan untuk selisih umurnya di sini bisa dilihat 10, 19, ini selisihnya 9. Begitu juga semisal yang dipertukarkan dari perusahaan A itu adalah 30, sehingga di sini 210 dikurangi 30, hasilnya 180. Maka dari perusahaan B yang masuk ke perusahaan A itu adalah umur 39. Begitu juga dengan perusahaan B yang masuk ke perusahaan A ini adalah 39, maka dari perusahaan A yang masuk ke perusahaan B itu adalah 30. Sehingga di sini untuk jumlah umurnya ini sama di perusahaan A dan di perusahaan B. Kemudian untuk contoh soal yang lain, di sini masih di tahun yang sama, tahun 2018. Ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2018, tes kemampuan dasar umum statistika, soal nomor 13. Baik, untuk soalnya ini akan kita rapikan terlebih dahulu dengan cara kita tulis ulang. Dalam suatu grup yang terdiri dari 5 orang, jumlah umur setiap 4 orang diantaranya adalah 124, 128, 130, 136, dan 142. Orang termuda dari 5 orang tersebut berumur. Baik, jadi di sini untuk yang pertama ini setiap 4 orang, artinya di sini 4 orang ini jumlah umurnya itu adalah 124. Kemudian di sini 4 orang lagi 128. Kemudian 4 orang lagi 130, 4 orang lagi 136, 4 orang lagi 142. Dan dari 4 orang ini hanya terdiri dari 5 orang. Artinya di sini ketika 4 orang ini, satu orang tidak masuk ke dalam 4 orang ini. Kemudian di sini juga sama, satu orang tidak masuk, satu orang tidak masuk, satu orang tidak masuk, satu orang tidak masuk. Sehingga di sini apabila kita jumlah
umur dari 20 orang itu adalah 660. Kemudian di sini harus kita pahami bahwa karena masing-masing berjumlah 4 orang secara bergantian teratur, jadi dari 5 orang di sini 4 orang, 4 orang, 4 orang, 4 orang, dan 4 orang, yang masing-masing dari 5 orang tersebut ini masuk 4 kali dan tidak ikut 1 kali. Sehingga dari 20 orang ini itu adalah 5 orang di dalam grup yang ikut dalam penjumlahan ini sebanyak 4 kali. Maka di sini 20 orang ini adalah 660. Ini didapat dari 5 orang yang ikut sebanyak 4 kali dan tidak ikut sebanyak 1 kali. Sehingga di sini jumlah umur dari 5 orang itu adalah 660 dibagi 4, hasilnya itu adalah 165. Maka jumlah umur 5 orang ini di dalam satu grup itu adalah 165, tinggal kita kurangi dengan 124, 128, 130, 136, dan 142. Sehingga satu orang yang tidak ikut dalam 4 orang ini itu umurnya adalah 41. Satu orang yang tidak ikut dalam 4 orang ini umurnya adalah 37, 35, 32, dan 23. Maka dari sini sudah terlihat dengan jelas umur dari 5 orang tersebut yang termuda itu adalah 23. Sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang akan kita lanjutkan dengan membahas median atau nilai tengah dari data tunggal dan data kelompok. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.